Ibu Harijani, Ibu Susi itu melakukan kegiatan penanaman. Ah ya, ada mantan Ibu LMK. Nah ini dia nih hidroponik. Nah di kantor RW atas tuh ada hidroponik, itu salah satu kontribusi Natacita kepada RW 6 dari RW dari Natacita. Samping hidroponik ada santunan yatim, ada wakaf kain kafan. Jadi nanti ibu-ibu kalau sudah masuk grup, ada family yang meninggal dunia dan dia membutuhkan, yang adalah kutip yang membutuhkan duafa ya, ibu tinggal share, minta tolong, kita akan sediakan cuma-cuma. Alhamdulillah. Nah, nanti tinggal diambil. Nanti kita paling minta dokumentasi. Dokumentasinya nanti foto, serah terima kain kafan, dan pemakaian kain kafan dikirim sama datanya. Dan kita berdoakan semoga yang mewakafkan, kita kan mengumpulkan, ini kan butuh biaya. Ini dari para donatur. Kita doakan para donatur yang mewakafkan kain kafan dilapangkan rezekinya, diberikan keberkahan, ya, menjadikan ladang amal, ya. Itu aja nih. Makanya ini kan paket jenazah gratis komunitas pemilah jenazah. Nah ini salah satu program Natacita itu ada 9. Ada ini berapa? 9 ya? 9. Salah satunya ada senam ibu-ibu senam ini, senam Nusantara. Ada yang pernah ikut senam kan sini? Nah nanti diajak senam tuh di sana, sadar kopi. Sekali senam bisa 300 orang. Nanti habis senam ada periksa gula darah, tensi, asam urat, gratis. Ya, saling senam, ada santunan yatim, beasiswa yatim dan duafa, terus apa lagi ya? Saya lupa ya. Apa 9 dah. Dan Jumat, nasi Jumat ya. Dan satu lagi adalah Kopiah, komunitas pemulia jenazah. Nanti setelah selesai, ibu udah sah menjadi grup anggota Kopiah. Nah nanti kita ada raker, kita ada kegiatan ya. Kita ada kegiatan program. Jadi ibu jadi anggota Kopiah. Kalau ini Kopiah nih bu ya, ya Kopiah ya. Gitu. Sekilas pandang ya. Jadi ini live ya. Nanti ada yang nyawer di TikTok deh. Ya kita buka ya. Tadi udah dikatakan bahwa jenazah putra dan perempuan, laki dan perempuan itu pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah nanti lapisannya. Perempuan tuh lebih banyak, dia 5 lapis ada baju. Kalau laki cukup 3. Kecuali kalau bahannya lebih, kita bisa menambah, bikinin baju ya, ya Pak Amil ya, bikinin tanah dalamnya. Dan apabila si jenazah itu laki-laki punya kain ihram, saya kadang nawarin, kan karena Pak Haji atau pernah umroh, tanya kan, ini almarhum pernah umroh ya, boleh minta kain umrohnya, ihramnya enggak? Kita pakein. Ya boleh lah. Kita pengen jadi dia dalam keadaan udah bersuci dan udah ibarat pulang Baitullah ya. Gitu. Saya itu awalnya saya taunya guru saya tuh iya, guru saya diajarin gitu. Enggak apa-apa. Yang haji, yang pernah umroh pakai kan. Tapi udah pakai itu kan kain kapan, diirohmin, baru kasih kain kapan lagi kan 3 lapis kan. Lapisan kedua irom. Kalau lapisan pertama kecampur sama kapuk kotor ya. Kan kapuk ada bidarah. Lapisan kedua kasih irom, baru kain kapan lagi. Saya bikinin topinya, topi hajinya saya bikinin. Nah saya bikinin. Nanti kita tergantung kreativitas kalau bahannya masih ada. Ya, nanti bagi 2 praktek. Nanti secara umum nanti saya jelaskan. Nanti pas pemotongan untuk perempuan, nanti dibantu Bu Susi, Ibu Amilnya. Bu Susi sama Bu Ayung. Tunjuk tangan yang Bu Susi, Bu Ayung mana? Nah ini dia. Beliau yang suka memandikan jenazah di RW 7. Ya, nanti beliau yang akan mengajarkan untuk pakaian perempuan seperti apa. Oh laki-laki nama saya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta satu sebagai model. Yang bersedia.
Hah? Oh ya, kalau bisa yang muda napasnya panjang, kan saya tutup nanti dia. Ayo bang sini. Ayo, anaknya Pak Amir katanya. Sini bang. Nah, ini model ini nanti kita kain kapanin bener-beneran, nggak bohong-bohongan ya. Nah, silakan ini model kita. Bersedia ya bang ya? Iya. Insya Allah. Baik, cukup ya. Kita buka. Silakan abang duduk dulu sambil tiduran. Kita pertama memandikan dulu ya. Nah, memandikan. Jadi sebelum dimandikan, kita siapin dulu kain kapannya kan. Nah, kalau gitu kita memandiin dulu apa kain kapan dulu? Mandiin aja dulu ya. Oke, silakan tidur bang. Nah, ini kan ceritanya. Sini. Ada kain batik gak, Pak? Kain batik. Sarung. Tidur abang. Kain. Sarung. Kalau laki-laki aurat mulai dari perut sampai ke, nah ini harus ditutup, ya ditutup. Kalau perempuan semua, ini, ya. Nah, anggap aja ini kain ya. Nah, ini ceritanya ini jenazah. Diangkat dari tempat tidur ke pemandian. Anggap aja pemandiannya yang aluminium itu yang tinggi ya. Kan harus pemandiannya harus posisi lebih tinggi. Biar kenapa? Biar kenapa? Biar airnya bisa jalan ke bawah, nggak kotor, Pak. Dengan air kotoran yang sudah dimandikan tidak campur dengan najis. Biar airnya mengalir. Ya benar. Berarti yang saya sampaikan masuk ya. Oke. Anggap aja ini udah di pemandian ya. Centongnya mana? Laki-laki aurat mulai dari perut sini. Nah, kalau dia panjang kita lipat aja ya. Nah, siapkan selain air di keran, juga siapkan di bak 2 ember, 1 ember yang isinya air mawar dan kembang dan kapur barus, satu lagi airnya masih bersih, ya. Nah, anggap saja ini bapak-bapak ya. Nah, tawarkan. Kalau ibu-ibu membayangkan ini ibu-ibu, ya, rambutnya panjang, ya. Ibu pokoknya bermain imajinasi. Ibu ngebayangkan ini ibu-ibu. Bapak-bapak membayangkan ini bapak-bapak. Ya. Tanya ambilnya. Ini biasanya anaknya pada ngumpul kan? Nah, anak ngumpul, tanya. Ini almarhum ahli waris apa? Keluarganya ada nggak? Anaknya ada anak? Ada anaknya? Coba. Mas ini mas ini. Anggap ini anaknya ya. Waduh. Iya. Saya kualat manggilnya Mas, padahal kan Pak Amil ya. Abang saya. Oh, abang. Pak, ini bapaknya kan mau dimandikan. Saya sebenarnya bapak yang ngajarin saya. Yang ngajarin saya beliau. Kita sama-sama belajar ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada salah ya, kritisi ya. Ya, ini almarhum Bapak mau dimandikan. Saya serahkan kepada Bapak. Apakah mau dimandikan sendiri silahkan. Memang diutamakan keluarga yang memandikan. Atau saya mandikan diwakilkan dengan saya dibantu dengan Bapak. Saya sebagai orang tua, ya saya minta serahkan kepada Amil yang memandikannya. Baik, kalau gitu udah akadnya diserahkan kepada saya. Kalau gitu kita akatin ya Pak. Pegang jenazah anaknya Pak. Ini baju udah dicopot ya. Ya. Anggap baju copotnya jangan di
digunting. Copot semua, digunting, baju gunting. Udah dipastikan, biasanya kalau orang sakit Pampers sudah diambil semua. Yang ada luka-luka plester udah dibersihin pakai air hangat, copotlin, udah bersih semua, kita akatin. Ya, anggapannya udah bersih semua, mau kita mandiin. Bapak, tolong pegang anaknya. Tolong pegang bapaknya. Di kayak sinetron dunia terbalik ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Amil, Bapak Amil, mohon kiranya mohon kiranya Bapak untuk Bapak untuk memandikan mandikan jenazah jenazah orang tua saya keluarga kami saya yang bernama yang bernama Najril sesuai dengan sesuai dengan syariah syariat agama Islam, agama Islam, wajib wajib karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca dua-dua pendek yang wa'fu'ana ya karim, wa'fu'ana ya rahim, irhamna ya arhamar rahim. Allahumma fillahu warhamhu wa baca surat pendek aja ya. Dan setelah itu Bapak, insya Allah kita akan mandikan bersama-sama sesuai dengan syariat agama Islam. Tapi akad sudah selesai, ambil air di gayung putih, Bapak pegang. Nah, ini tangan kanan. Nah, ini membasuhi, ya, bacain doa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu ikutlah di hajal maiti ya. Fulan bin Fulan. Sekarang yang di teng. Nah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu huslah. Lihat tadi kata dia lihat dal mayit, kalau perempuan mayit tadi. Ya. Kalau ini terus Fulan bin Fulan fadlillah ta'ala habisin 3 kali di tengah, berarti yang satu lagi di kiri sama Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu huslah lihadzal mayit Fulan bin Fulan fadlillah ta'ala. Selesai. Selanjutnya serahkan kepada Amil. Ambil ke sini. Ya. Boleh ambil moral, tapi biasanya yang paling kepala dulu, nggak boleh sembarangan ya. Nah, silakan keluarga, saya bilang silakan keluarga mandiin yang dari ini sampai ke bawah, bantuin. Gak apa-apa, sabunin, jelasin. Ambil, mandiin yang kepala. Gitu. Ayo, nggak boleh langsung. Ya. Ini, nah, gosok. Kayak jadi gosok begini, kayak orang apa? Iya kayak di mana ya? Di spa ya. Kalau krimbat. Jadi gini, rambutnya digini-gini, nah digosok-gosok, kasih sabun. Nah, ambil sabun. Kalau bisa paling bagus sabun cair ya. Nggak perlu begini dulu. Sabun cair dah, kayak sampo. Terus siram lagi. Nah, terus ambil apa namanya? Katembat hidungnya. Nih, dorong gini, air keluar kan. Masukin katembat, bersihin. Biasanya kalau orang apa namanya? Di opnam yang setruk-setruk gitu kan, itu darah masih ada di hidung sini. Sama di kuping. Nah, ini pastikan bersih. Ya, pakai katembat. Kotor, ambil lagi katembat. Kotor, ambil lagi sampai dia bersih. Kotor, dibilas. Kotor, ambil lagi. Kotor, ambil lagi. Kuping juga. Ambil lagi. Udah bersih, dibilas lagi, sampoin lagi.
sikat gigi. Nah, kan ini mulutnya ketutup nih, ditekan nih. Nah, ya, kalau tekan pasti dia gedorong. Kan, betul nggak? Coba praktek. Dorong. Kan, kebuka kan? Dorong. Nah, kebuka kan mulutnya kan? Nah, gini. Dari sini sambungan begini. Kebuka kan? Baru pakai itu aja. Kasih air. Nah, ambil odol pakai tangan aja. Masukkan tangannya ke dalam mulut pelan-pelan. Kalau ada gigi palsu, copotin. Bilang sama yang keluarga dulu, ini ada gigi palsu nih. Saya copot ya. Ya Pak, silakan. Lumayan emas 24 karat. Copotin, kantongin dah. Jangan. Tapi laki-laki jarang ada punya emas, jarang ya? Bisa perempuan ya? Nah, kalau perempuan tuh ambilnya tuh, wah ada emas nih 24 karat nih, lumayan nih. Itu nanti pasti ditagih. Kembalikan emasku malam-malamnya. Ya, gini ya. Udah bersih, pakai tangan. Nah, kan gini, kasih air, dibuang ke kanan nanti. Oh nih, gini dibuangin airnya ya. Ini lagi, buka lagi, kasih air. Bersih, buang lagi ke kanan. Dorong gini, buang. Bilas lagi ya. Berarti kepala sudah selesai. Hanya yang pada bantuin. Udah dibersihin belum? Bisa bersihin? Sudah. Kalau dia bilang sudah, kita harus tetap memastikan. Baru kita bersihin semua nih. Udah semua nih. Udah. Ya kita gosok lagi kan. Ketek-keteknya, ininya kita gosok lagi. Nah, terus tangan kita masuk nih bersihin. Nah, nggak apa-apa. Nih, pesan saya, banyak orang yang sudah pintar teori, banyak yang sudah pintar tahu praktek, tetapi mentalnya nggak kuat. Betul nggak? Nah, ini mental nih. Mentalnya nggak kuat. Mental dalam hal apa? Baik spiritual ataupun keadaan. Ini mama, terutama ibu-ibu ya. Ibu kebanyakan sakitnya kan tumor kanker payudara, tumor yang macam-macam. Itu maaf ya, kalau meninggal kan biasanya bau amis, bau nanah. Bapak-bapak tuh biasanya kalau sakit yang menaun, itu biasanya kita pas begini nih, ini nanah sih banyak sini kan. Ini kita kalau mental dalam keadaan nih kita harus jaga. Kalau nggak kuat, gitu kan, kita nggak enak sama keluarga. Saya pernah itu jenazahnya itu udah telat 1 hari baru dimandiin. Pas saya buka begini, jadi karena ada pembusukan dalam, hawa dari mulutnya keluar langsung. Saya pura-pura begini aja, karena saya nggak kuat tuh. Saya gini. Soalnya ada keluarga aja. Kalau sebelah, saya nggak enak sama keluarga. Jadi jangan sampai kita menjaga keluarga. Pas saya buka begini kan, ini jenazah terlambat 1 hari. Jadi pembusuk bawahnya hawanya mengukul keluar. Saya nggak kuat. Saya gimana? Pura-pura ngambil sapu begitu. Pakai masker. Lebih bagus pakai masker. Tapi etika kalau pakai masker takut jaga perasaan keluarga. Ini Pak Amil emang bapak saya bau bangke. Nah gitu kan kita serba salah. Makanya tuh mental. Ya. Kata Bu Susi ya, mana Bu Susi ya? Ya, kalau nggak kuat mental tuh ada yang Amil udah praktek, terus ada yang menghadapi jenazah begitu, besoknya di opnam sakit. Betul Ibu ya tuh. 2 hari nggak bisa tidur, atau dia sakit. Ya hati-hati itu, makanya mental. Kalau menghadapi keadaan kondisi keadaan ini ya, begitu lah mental. Mandiin jenazah pasti pulang kebayang-bayangan. Saya jujur waktu awal saya memandikan jenazah, saya nggak bisa tidur, kebayang mulu. Mau kamar mandi takut.
Bukannya takut siapa? Iseng. Ya kayak gimana gitu ya. Tapi itu seiring waktu. Semakin ibu banyak belajar, ibu praktek, itu jadi biasa. Kayak berdamai dengan jenazah. Ya, ibarat. Jadi kalau kita sudah sering memandikan jenazah, ibarat kita merasa kita memandikan tubuh kita sendiri. Ada yang kurang di mana pasti kita gitu. Kayak ibu naik motor, ya. Ibu bawa mobil. Mobilnya kan gede, tapi kok bisa belok karena berasa ini tubuh saya segini mobilnya. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak kalau mandiin jenazah, ketika kalian mandiin, itu berasa kayak mandiin sendiri, ada yang kurang. Ininya kurang nih, kayak masih kotor. Begitu. Itu berarti udah menyatu dengan jenazah. Ya, itu. Lanjut ya. Nah, setelah saya bilang sudah, kita pastikan. Pastikan nih kita mandiin lagi. Tadi ada yang, kalau anak perempuan boleh nggak? Boleh, cuman jangan untuk mandiin. Potongin kukunya nggak apa-apa. Guyur nggak apa-apa. Kalau gosok-gosok itu nggak boleh. Ya, kita mandiin lagi. Nah, udah kita yakin, kita balikin lagi badannya. Ada yuk. Bu, saya pernah mandiin orang Ambon Muslim. Badannya 3 kali dari ini, Bu. Mandinya malam-malam lagi. Sampai rumah saya ngos-ngosan ya. Aduh, nggak ada yang bantuin, cuma berdua emang. Nah, saya salutnya sama Ambon Muslim, tuh Pak, ya. Itu wanita nggak boleh melihat mandiin, nggak boleh mengkafani, nggak boleh lihat. Dan saya terharu. Harunya kenapa? Begitu kuat memegang hukum. Ketika memandikan, ketika mengkafani, yang perempuan keluar, ditutup. Wah. Ketika mandi juga, perempuan nggak boleh ada yang lihat. Itu Ambon Muslim. Itu ada di Ambon ya, di Pulau Sulawesi, Ambon. Tapi tinggalnya di Jakarta, ya. Ya, tinggal di Jakarta, Ambon Muslim. Saya nggak perlu ngasih tahu namanya, tinggal di mana. Itu keluarga besar Ambon datang, udah kayak mau tawuran, malam-malam datang, mau geruduk kampung orang. Gak taunya apa? Tuh Ambon pakai pici semua, putih-putih semua. Saya merinding, Bu. Merindingnya apa? Ketika dimandiin, mereka pada zikir, la ilaha illallah, la ilaha subhanallah. Itu dia punya komunitas kuat. Yang perempuan begitu menjaga hukum, gak boleh melihat memandikan jenazah. Walaupun istri, anak gak boleh. Anak perempuan. Begitu juga ketika mengkafani. Nah, tapi yang saking gak boleh lihat, gak boleh bantu, saya ngos-ngosan. Udah buat 3 kali badannya ini, Bu. Duan. Nah, hibroh dari kejadian itu saya luar biasa. Mereka memegang teguh aturan, ya. Jadi intinya kalau bisa jangan gitu. Tong kuku nanti aja pas nyiram kembang. Ya. Lanjut ya. Kita balikin. Ya, udah bersih, kita pastikan nih bersih. Ibu jangan ragu-ragu, jangan takut baju ibu kotor, jangan takut baju ibu basah. Pokoknya begini, ya. Dipegang, ya, siram. Pakai tadi ya, ibu pegang, pelan-pelan kasih sabun. Bantuin sama teman-temannya dipelikin, sabunin, terus gosok. Kalau dia ada luka di sini, biasanya kalau bapak-bapak biasanya luka sini ya, dia kebanyakan tidur ya, jangan digosok begini, sakit Bu. Jadi gini aja, nah pelan-pelan aja, pupuknya dipupuk, dipastikan penting dia kena air, bersih, balikin lagi, ya. Tapi sebelum itu kita pastikan dia udah bersih dari kotoran. Nah, caranya gimana? Dibuka dikit kakinya, tangan kanan megang waslaf, tangan kiri. Berarti kita sebelah sini, ya kan? Nih, waslaf tangan kiri. Kalau nggak dapat waslaf, itu paket ini ada waslafnya. Pakai kain, sisa kain kapan? Diuget-uget ya. Nah, ya sarung tangan boleh. Jangan sarung tangan rumah sakit yang karet itu jangan.
waslaf yang soft, lembut. Jadi kita kalau mandi juga pakai sarung tangan yang itu, sarung tangan yang yang karet. Tapi kalau untuk itu boleh, yang lembut. Kalau untuk nyebokin harus pakai yang soft, yang lembut. Ini tangan kita diikat ya, yang waslaf. Terus basahin, kasih sabun. Tangan kita ini dibuka, ditutup, makan coklat bukan itu. Nah ini tangan kita masuk, maaf ke anusnya ya. Nah, anus nih, pasti kan itu lubang anus nih. Hah? Kan udah masuk tangan kita, ada jari-jarinya. Tapi maaf, di anus jangan masukin tangan ke dalam anus, jangan. Di kayak orang mau cebok ya. Ya gini pastikan. Jangan cebok. Nah, ini satu lagi memegang perut. Nah, minta tolong dinaikin dikit. Nah, dinaikin dikit. Dari perut, ini dari perut didorong dikit-dikit pelan-pelan. Nah, sambil dikasih selang. Selangnya masukin ke anus sini ya, sini ngalir. Dicebok. Terus dorong pelan-pelan. Lihat itu air masih kotor nggak tuh? Bekas EO-nya keluar tuh kan? Terus, nah waslapnya dibilas, kasih sabun lagi, masukin lagi, terus. Nah, harus kuat, jangan, jangan, ya. Itu harus kuat mentalnya. Anggap aja ibu nyebokin bayi lah. Ibu punya anak bayi. Ya, pokoknya usahakan dia di anusnya bersih. Ya, saya pernah itu jenazah EO-nya banyak gitu ya. Akhirnya saya penasaran, saya buka, saya masuk ke dalam, nyangkut di dalam lubangnya itu masih lagi. Saya korek cabut lagi, banyak. Ada yang nyangkut, karena apa? Dia kan kalau udah meninggal nggak ada dorongan ya, pakai dorongan begini. Kalau EO-nya keras kan nyangkut, gitu. Ini kita bicara jorok, pokoknya harus kuat, bersih, pastikan dia bersih. Terus sampai air ngalir, dibilas lagi, kasih sabun, terus udah air udah bersih nih, waslap kita udah bersih, udah selesai. Waslap dibuka, kan tinggal sarung tangan yang karet tuh, dibuang tuh waslap, yang dipakai buat gosok lagi udah bau tuh. Nah, selesai, baru kita bersih tuh badan belakang-belakangnya kan, yang saya bilang tadi tuh, bersihin lagi, dibilas, semuanya dibilas belakang, terus selesai, balik kanan sini lagi, ya, tarik, jangan ragu, jangan takut basah, pokoknya basah-basah aja dah gini. Nah, kalau saya gini langsung nih, kasih air terus, dicopot tuh ininya. Terus bersihin, ditekep aja gak apa-apa, biar dia kalau gini kan takut kasihan. Selesai bersih, nah balikin, bilas lagi selesai. Nah, Mas, jenazahnya tolong diwuduin. Nah, yep. Ya, perutnya pegat. Maksudnya sebelum Iya, maksudnya sebelum apa? Waktu awal nih, waktu baru mau mulai pembersihan, itu boleh nggak ininya dulu yang diurut-urut gitu, perutnya doang gitu? Belum boleh. Belum ngerogoh bawah maksudnya. Maksudnya ini dipencet biar turun gitu. Kecuali nanti emang ternyata kok kayaknya kurang lancar, nah itu baru kita rogoh bawahnya gitu. Iya. Apa emang harus langsung 2 tangan itu? Boleh nggak Jadi- kalau dari awal atasnya? Jadi gini, kita sudah tahu nih di awal, ini jenazah bersih, tahu. Ketika kita bersih apa ya? Orang kalau udah biasa mandiin, oh bersih nih nggak ada nih, tahu. Ketika di awal punya air, wah ini banyak kotorannya. Atau enggak, ini bersih, katanya ini udah berapa hari sih nggak makan, udah Pak, ini udah 3 hari nggak makan, cuma minum doang. Berarti itu nanti kotorannya hitam, Kalaupun kayak keluar sedikit kan ya. hitam. Nah itu Itu bersih dah. Nah maksud saya
kalaupun pas dibersihin itu kita megang perutnya aja, nggak perlu bawahnya maksud saya gitu. Ya itu Tapi harus kita pastiin ya. kita harus memastikan dalam keadaan bersih. Iya, kita harus tahu ini bersih. Dengan cara apa? Ya pegang tangannya, ya. Mana kita tahu kalau itu udah bersih tapi masih kuning, itu pun aja kita bersih tuh, sampai waslap kita kadang wah masih ada kuning-kuning, gosok lagi. Udah bersih dah, udah baru dibilas, buang waslapnya. Baru kita punggung-punggungnya. Ya. Nah, udah nih. Dah. Kalau saya lepas Keluar ya? urut. Wah, nih pengalaman Bapak Amil nih. Saya pernah begitu. Dari kata bapaknya bapak saya nggak bau air lama. Oh, gitu. Biar masuk sedangkan dia nyamuknya nggak mau keluar juga. Nah, bener nih pengalaman nih Bapak, katanya ngalamin ada kotoran tapi nggak keluar. Bapak katanya udah, katanya masukin aja selangkah anusnya ntar masuk air ke dalam perut tadi gorong dia keluar. Kalau gitu kan. Kalau saya enggak, ya. Tapi enggak boleh. Itu kayak sapi gelonggongan ya. Kalau saya nih, semaksimal saya, ketika saya gini-gini, saya bilang kok masih ada yang ganjel, pantatnya ada jendol-jendol. Saya buka waslap, saya masukin tangan 1 atau 2 jari, saya masukin anusnya, saya tarik itu kotorannya, congkel, set, keluar. Udah itu yang kita maksimalkan. Jangan sampai kita masuk lagi. Wah, sampai ke dalam pendarahan. Nah, ini kita udah usaha. Kita sudah maksimal, tangan kita masuk loh. Masuk ke anus. Kalau kita kan mana gini, kok ada yang nyangkut, jendol-jendol nih. Berarti ada EO yang nyangkut ya. Kita buka waslap. Berarti kita pakai ada sarung tangan nih. Tangan kita masuk. 1 jari, 2 jari. Dicongkel, tarik gini. Tarik, keluarin. Dapat segenggam berlian, emas berlian. Nah, baru dibilas. Gitu. Itu yang sudah kita usahakan. Kalau sampai ke perut-perut, kalau bisa jangan dah, ya. Kalau juga mau tahu kita udah usaha. Nah, kalau untuk memastikan lagi, udah ambil apa? Kapuk, sumpel, plek. Nah, gitu aja. Kalau kita nggak yakin mau keluar sumpel. Ya, tapi kalau sumpelnya udah diwuduin ya, sumpel. Kayak kapuk ya, masukin. Ya. Selesai itu, ayo Bu Haji. Kenapa? Kan kita juga yang nggak kuat. Apron maksudnya tuh kalau Ya. sebelum memandikan. Itu ada itu celemek namanya ya. Iya celemek ya. Itu ibu puja, Boleh. ibu ada celemek. Boleh pakai kan? Iya, boleh pakai celemek. Boleh. Soalnya kalau bajunya basah kan juga nggak nyaman. Iya, Kitanya nggak celemek nyaman. pakai. Uh-uh. Kalau yang laki-laki belum dikasih sama panitia. Nah, itu selesai. Sudah selesai, bersih, diwudu kan. Sebisa mungkin yang mewuduin anak ya, kakak, adik ya. Supaya keluarga yang duka tahu bahwa itu udah diwudukan. Karena ada kejadian di wilayah ada yang meninggal, bapak ambilnya sudah wuduin tapi nggak dikasih tahu ke keluarganya. Pas sudah seberapa hari kemudian jadi isu, katanya bapak saya meninggal kagak diwuduin. Padahal mungkin ambil sudah wuduin nggak ngasih tahu. Ya, untuk menghindari hal-hal kesalahpahaman, mendingan kita wuduin anaknya suruh wuduin, kita bantu, ya. Gitu, kita bantu wudu. Silakan, Pak, wuduin bapaknya, wuduin. Tadi kan sudah kita praktek wuduin, udah kan? Selesai wudu, baru ambil handuk. Ini kain masih ada. Gelar handuk. Nah, kain yang dalam ambil, tarik. Nah, handukin. Kan handuk kan pendek ya. Jadi yang ini dulu, kakinya dulu. Nah, handukin. Selesai.
Belum aduk, siram air kembang dulu lah. Iya kan? Kan udah habis wudhu. Ayo keluarganya silakan yang mau nyiram air kembang. Ya, siram. Tapi ya jangan ke wajahnya ya. Karena wajahnya itu ada air kapur barusnya. Siram, silakan. Ya. Habis disiram air kembang, selesai udah habis, baru dihandukin. 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 Selesai dihandukin, baru ambil kain yang baru lagi satu. Makanya saya bilang siapin kain 3. Nanti satu lagi buat di sana. Ini yang bersih lagi 1. Nah, anduknya diambil. Tarik. Nah, sekarang siap dibawa ke kain kapan? Selesai? Ada yang mau tanya? Memandikan? Ada yang mau tanya? Memandikan? Siap, Pak. Ya, dulu. Mohon izin Pak, kita sifatnya saling mengisi ya, bukan kita saling mengajar. Jadi yang tadi Pak Ustadz mengatakan siapa saja yang boleh dimandikan, itu bisa kita tambahkan. Kan kadang-kadang yang kita dapatkan kita udah membatasi, tapi warga itu pingin tahu, ikut mandiin, berdiri di situ. Kita mohon maaf Pak, tapi masih juga di situ. Sehingga kita yang memandikan ini perlu kita tambahin dengan kata-kata. Salah satunya begini, Bro. Bapak Ibu, ini saya mendapat amanah dari pihak keluarga memandikan. Insya Allah saya kerjakan sesuai dengan syariah yang diajarkan. Bagi bapak-bapak yang mungkin ada di sini, ya kan, tolong jaga. Karena ini pekerjaan yang mulia buat kita. Namun kita mengerjakan tidak dengan hati-hati, tidak kita dapat apa-apa. Artinya, apa yang kita lihat di sini, apa yang kita dengar di sini, apa yang kita cium di sini, cukup buat kita. Cukup di sini, tidak bisa kita ceritakan keluar lagi. Karena akan menjadi fitnah, dan itulah kita yang mengerjakan tidak dapat apa-apa. Padahal pekerjaan ini mulia. Salah satunya itu. Yang hal-hal sepele tapi kadang-kadang kita abaikan. Memang di lingkungan kita begitu. Bukan ahli warisnya tapi ikut mau tahu, mungkin mau belajar. Enggak mau keluar padahal kita udah nyindir. Selain bukan keluarga, mohon ya jangan ikut sini. Sehingga kita kasih sempurna dengan kata-kata itu. Sehingga kebetulan juga saya Ambon Pak. Bapak bilang tadi. Karena persoalan jenazah ini yang perlu kita perhatikan adalah fitnah. Wah tadi ini boh. Satu ngambung saya akhirnya jadi fitnah, kita yang mengerjakan pun nggak dapat apa-apa. Jadi itu sebagai saran saja, masukan, karena ini kan kita saling mengisi, kita sama-sama di lingkungan ya. Jadi kita sering dapat hal-hal begitu. Dari situ pun kita belajar begini, mungkin Pak Ustadz sudah tahu mana yang ikhlas. Kalau kita ikhlas, kayak saya nih, sekalipun saya mantan tentara ya, biasa dor-dor itu udah biasa itu kalau di medan tugas. Tapi ketika saya bilang ke warga saya, ketika itu jenazah yang syahid mungkin ketembak, ketabrak, sampai kaki pisah, itu mohon maaf saya bukan nggak ikhlas. Tapi saya lihat darah itu langsung bisa pincang di situ kan. Iya. Tapi kalau yang matinya cepat insya Allah. Kayak ibu-ibu kan, Ustadz baru cerita, aduh, gitu kan. Dengan saya lihat wajah-wajah ini kan, mana yang ikhlas sudah tahu, mana yang bisa laksanakan. Udah habis belajar, ilmu udah dapat, belum tentu bisa dilaksanakan. Tapi ketika hati terpanggil, gak ada alasan itu. Mau najis, mau apa, lillahi ta'ala. Saya kira ini sebagai masukan buat kita sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, makasih. Tadi mohon maaf saya cerita tadi salah satu contoh yang orang Ambon ya Pak ya. Tapi saya ambil posisi positifnya tuh yang orang Ambon. Saya luar biasa. Saya salut. Sampai saya itu merinding. Apa? La ilaha illallah. Ketika dimandiin yang bapak-bapak itu
ya Pak ya, mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha. Begitu kayaknya senyap, luar biasa. Kita yang Betawi kadang-kadang saya pernah Bu ya. Turun berduka kita cepat datang ke rumah duka. Tapi setelah rumah duka apa? Kumpul-kumpulan, ketawa. Wah. Jadi apa yang kita ucapkan tadi turut berduka cita, turut berbelasungkawa datang. Tapi di situ di pojok-pojok rumah bukan tadi kan kirim Fatihah ke mengenang kebaikan almarhum, ini enggak. Ketawa sini senang, enggak memikir tetangga kita ini lagi berduka. Mungkin begitu Pak. Ya baik, terima kasih Pak masukannya, alhamdulillah. Jadi benar, mental ya jaga. Saya pun sekuat-kuat mental, pernah saya kejadian saya nggak kuat pernah. Karena namanya manusia, mungkin saya lagi kurang fit ketika saya berhadapan dengan jenazah yang mungkin luar praduga saya nggak kuat. Tapi saya untuk menjaga keluarga, saya gitu aja, saya tahan napas dulu. Akhirnya saya lanjutkan, selesaikan semuanya. Kenapa? Saya harus selesaikan ini, harus tuntas, ya. Makanya sebisa mungkin segerakan memandikan. Kalau ada yang meninggal siang, terus jenazah baru datang sore, malam itu mandikan aja. Agar nanti yang datang kan mau takziah udah bersih, ditalilin ataupun sholatin udah bersih. Paginya tinggal dikemakamin ya. Lanjut ya Bu ya. Tadi sampai di mana tuh? Saya lupa lagi. Saya kurang fokus karena saya belum minum. Andukin gimana ya? Oh iya, beri saya minum dulu dong. Jadi saya hilang fokus. Nih, nah ini setelah diandukin kita siapkan. Jadi sebenarnya kita siapkan kapan ya? Nah baik, ini paket. Kita buka bersama-sama. Ya abang balik dulu ya. Ya dibuka. Ini kalau ibu beli di Bandung sudah satu paket begini. Nah lengkap. Di Bandung lebih murah, kainnya lebih bagus kainnya. Coba lihat dah. Dan dia lebih lebar, 1,5 meter lebarnya. Kalau yang meninggal gemuk, gak khawatir nyampe. Kalau beli di Lenteng, saya bukannya menyalahkan Lenteng, dia namanya orang dagang. Nah, itu kan kasar kan? Gak lebar, pendek. Ya. Tuh, kalau orangnya jangkung, gak dapet. Nah. Tuh, ibu pastikan kayaknya teman. Saya bukannya dagang, saya juga nggak dapat apa-apa dari pedagang nih. Nah, itu kayaknya segini, 1,5 meter lebarnya. Mohon maaf, tadi saya mau tanya, terpikirkan, maaf, kalau misalnya almarhum mayitnya itu, ya langsung ya. Apabila mayitnya itu kita tidak tahu kalau dia punya penyakit bawaan atau menular seperti HIV atau TBC atau paru, itu gimana ya Ustaz? Kepada kita yang memandikannya, caranya menjaga itu gitu Ustaz? Karena kita takut rentan ketularan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk mengantisipasi karena kan kita tahu nih meninggal karena apa? Sakit jantung. Nah, jantung nggak menular. Ya kita agak tenang. Sakit siapa? Paru-paru. Nah, ibu ya, sebisa itu, ibu menghindari mengantisipasi. Misalnya, kalau paru-paru kan gas itu keluar dari mulut. Ya ibu sebisa mungkin mengantisipasi dari mulut itu. Kalau HIV kan nggak menular kalau melalui pegangan. Soalnya berhubungan badan baru HIV. Itu aja Bu udah mengantisipasi ketika ibu tanya sakitnya apa. Kalau misalnya sakit paru-paru, bronkitis, ya nggak apa-apa ibu pakai masker. Tapi kalau
Soalnya kan virus itu belum mati berarti ya di dalamnya kan. Pakai masker aja. Nah, makanya Ibu, itulah harus siapin mental. Betul kata Bapak tadi mana? Kita harus mental ikhlas. Kalau kita ikhlas, bismillah. Ini orang COVID saya mandiin. Aduh, nanti saya kena COVID lagi. Nah, itu Allah akan jaga kita. Ya. Karena COVID. Dulu zaman COVID saya mandiin orang COVID. Tapi saya bismillah dah. Karena saya juga pernah dirawat di COVID. Nah, bismillah lah, udahlah. Allah dan Allah menjaga. Ibu Bapak, sedikit saya luruskan ya, HIV itu tidak menular lewat kontak. Jadi HIV itu menular lewat aliran darah. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir dengan pasien atau jenazah yang terkena HIV. Kita sentuhan dengan orang HIV, dengan kulit nggak akan ketular. Dia tertular HIV itu dengan apa? Dengan jarum suntik, ya. Jarum suntik bersama-sama, hubungan seksual bebas, ya. Atau mungkin transfusi darah. Jadi hubungannya dengan darah. Jadi Bapak Ibu calon amil jangan khawatir kalau jenazah itu HIV. Jadi kita insya Allah tak akan tertular karena HIV. Ya, itu yang harus kita pahami. Kadang-kadang kan kita abang-abang tahu HIV kayaknya gimana gitu ya. Padahal HIV itu kalau diobati dengan baik pun akan nol virusnya. Jadi jangan khawatir, bekal juga nih buat para amil ya. Jangan takut. Yang penting adalah proteksi diri kita ketika kita memandikan, kita jaga diri kita. Ya, kalau memang dia paru-paru, riwayat paru-paru, pakai masker. Dan biasanya orang puskesmas akan memberikan informasi. Kalau warganya itu HIV, biasanya mereka akan menginformasi up to date dari PKK, RT, RW itu biasanya tahu. Beliau adalah keluarga yang terkena HIV. Ya, jangan takut ya Ibu ya. Insya Allah. Ini istri saya Bu. Nah, oke lanjut ya. Bu, saya boleh Ibu konsentrasi. Ada kapuk, kain kafan, ada gunting, satu paket nih. Ini cendana, bubuk cendana, kapur barus, minyak wangi, air mawar, ya. Ini bidara saya bilang tadi, bidara. Ini yang sunahnya, mandikan dengan air dan bidara ini sunah. Makanya Ibu nanam bidara ya di rumah ya. Nanti saya Bu bagi bidaranya dong gitu ya. Enggak itu nanti ke kapuk. Ya kenapanya. Nah ini paket buat mandiin. Ada apa? Cotton buds, sabun cair. Ini yang sama ada waslap buat nanti buat kotor, buat sama buat mandi. Ini nanti Ibu bilang minta sabun cair lagi, masih kurang ini sebenarnya. Terus ini sabun batang, sikat gigi. Ini kok ada apa? Benang. Ini buat bikin bantal. Bantal kita kalau di kita timur bikin bantal gitu. Ini ada sisir. Ini satu paket dari Bandung ini Bu. Tisu. Apalagi, nah ini sarung tangan kita nih ntar. Kalau kita itu pakai itu selesai. Ini buat nyumpal hidung dan kuping. Ini apa nih? Oh ini buat perempuan nanti buat ituan. Ya cukup ini, kita kasih sini. Terus ukurannya gimana? Nah tidur. Ukuran kain kafannya berapa Pak? Kita lihat. Ini jenazah gemuk apa kurus? Nah, kalau begini saya bilang ini agak gemuk ya, menurut saya. Kalau yang kurus agak langsing. Itu kita bedakan. Ada sedikit perbedaan gemuk atau kurus. Bedanya kita lebihkannya berapa? Kalau kurus, ya, halo, perhatikan dulu ya, biar kita konsentrasi. Kalau lihat ini jenazah kurus apa gemuk? Kalau dia gemuk, kita lebihkan 2 jengkal di atas, 2 jengkal di bawah. Atasnya sini. 2 jengkal di atas, 2 jengkal di bawah. Wah, kalau dia kurus, 1,5 jengkal di bawah, 1,5 jengkal di atas. Kenapa? Nanti kan dia kayak permen karet, kayak permen. Gini, makan ruang gitu kan? Otomatis. Nah, kalau lebihnya cuma 1 jengkal, nanti bungkus ikatnya terlalu kecil.
Ya, gitu. Cara ngitungnya gimana? Bisa pakai tali, bisa pakai tangan. Tapi kalau udah tangan kita, jangan ngukurnya pakai tangan orang lain lagi. Nanti salah ukuran. Jadi biasanya ini kita datang nih, ambil salaman sama keluarga ya. Kita datang, kita doain dulu kan. Kita pegang dulu tangannya gini, oh dingin nih. Ini berarti masih baru meninggal nih. Oh udah lama dia ada anget. Oh dia sini anget sini, nanti baru. Kalau kaki dingin, sama badan anget nih. Dia masih baru. Nah, gini ibu buka aja. Oh udah meninggal nih. Kita doain aja ya. Terus kita ukur. Ukur aja gini. Kalau saya kan kalau ada ambil pakai tali meteran. Oke gini aja, tarik, ukur. Kan gini. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 kan lebih nih. 7 3 7 jengkal 3 jari. Kalau orang normal nih, Indonesia itu biasa 7,5. Nah, terus kalau dia gemuk ditambah 2 jengkal ke belakang, 2 jengkal di atas. Jadi 2 tambah 2 4. 4 tambah 7 11 jengkal plus 3 jari. Hitung baru. Nih, hitung. Nah, nanti tadi berapa, Bu? Saya mau ngetes. Sebelah. Berarti fokus ya. 1 2 3 4 5 6 7 3. Tambah lagi 2 di atas. 1 2. Ya, 2 lagi di bawah. 1 2. Potong. Segini. Nih. Itu hitungannya. Ratain dulu. Ratain. Ini yang lurus. Ini belum lurus. Ratain. Ayo ratain sama-sama. Ratain. Lurusin. Ini belum lurus. Ayo Bu Haji. Ayo kalau mau bantuin sini biar pada praktek langsung. Nah, lupain harus lurus nih, nggak boleh miring. Dari sini kelihatan tuh garisnya tuh. Nah, masih miring tuh. Nah, lurusin. Samain sama ujung. Ayo sambil ditonton nggak apa-apa, praktek silakan. Udah ketemu lurus. Potong. Ya. Potong. Nah, sama lagi sama belakang tuh. Ambil yang sudah dipotong sini. Mana yang udah dipotong? Nah, tuh. Kita bikin 3. Nanti kalau laki yang perempuan ada lagi tambahan. Nanti kita ibu-ibu. Ini bapak. Nanti tambahnya tuh bikin baju. Pak, tali pocongnya dari mana? Dari mana? Ya, dari sini. Halo. Ada gunting ya? Bu ada gunting. Ini sama. Kan 3 lapis. Kalau yang dari Bandung, lebihnya banyak. Jadi saya bisa 500 satu paket. Bisa. Tapi kita karena dia kan biaya pengirimannya agak mahal, jadi misalnya sekalian banyak. Yo kolektif, beli 20 pak, misalnya bisa setahun 2 tahun. Gak apa-apa. Awet.
Baik, dan kita beri wanita sama. Nanti dibikin di baju wanita. Nanti, oh, ya nanti dibikin di baju perempuan, dipakein. Ah, Bu, bikinin baju perempuannya, Bu. Bikin, nanti mau dipakai baju perempuan. Mana ini? Yang udah dipotong mana? 1, 2, udah 3 ya? Baru 2. Mana berdua? Oh ini. Nah, ambil tali pocongnya dari sini. Ya, coba Ibu wajib. Ibu bangun. Nih, potong. Dikit. Saya bangun. Ibu tarik. Ibu tarik Sekali nih. tarik kan. Tarik Bunda. bareng-bareng. Tarik. Oh, sampai habis. Terus. Nah, gitu. Satu lagi. Ini buat tali pocongnya. Nah, Ibu belajar tarik. Ini biar narik. Ayo, Ibu pegang. Tarik. Nah, terus. Nah, gitu ya cara ngambil. Nah, Bu, nah pinter kan sambil berjalan pasti ada yang nanya. Berapa talinya berapa? Ada yang jawab, bisa berapa? 5, lagi. Lagi. 5, berapa? 4, berapa? 7, berapa? 6, berapa? Talinya berapa? 5, 6, 7. Nah, talinya adalah ganjil. Kalau bayi, masuk 5 iketan kebanyakan. Kalau bayi 3. Atas, bawah, sama tengah. Sama, ganjil. Kalau dia anak kecil, bisa 3, bisa 5. Anak kecil segini mah 3 aja. Kalau dia sudah mulai dewasa, bisa 5. Orangnya jangkung, 7. Yang penting ganjil. Ya, ganjil. Berarti kita segede ini berapa nih? Ya, oke, 5 ya, sepakat ya. Ini baru berapa? Baru 2. Ambil lagi, Bu Haji. Yang udah dipotong mana? Yang udah nggak usah. Ini nggak usah. Ini udah. Ini belum di ujungnya nih. Kelihatan yang belum diambil ketahuan. Ini belum diambil. Tuh, ini belum diambil. Belum diambil. Tuh kan? Udah tadi Pak. Tadi yang Belum ini. Sono apa kesini? Nih. Tarik. Sok, Bunda, tarik. 1, 2. Ini belum nih. Belum. Nah, setelah dibuka gini, kita bersihin. Ini ada benang-benang gini. Ya, kita rapihin. Benang kita ambilin, bersihin. Biar kelihatan rapi lah, masuk berantakan begini. Nah, biar nggak berantakan. Kayak orang ini belum gini. Ya, biar nggak maut-mautan. Nah, kulit. Selesai. Pastikan ini bersih ya, jangan ada sisa-sisa benang. Ini dulu. Kalau sudah bersih, so lagi live harus pakai mic. Kalau sudah bersih, di pinggirnya dilipat dulu, Bu. Dilipat. 1, ini jadi ya. Yang udah lagi mana? Ini bersihin dulu. Satu lagi mana? Satu lagi. Kan 3. Ini kita bikin praktek perempuan. Ini ibu lagi bikin baju perempuannya ya. Kalau laki-laki, kalau ada sisanya baru bikin baju. Kalau nggak ada sisanya udah kain aja. Coba
Coba tadi ada berapa? Nih, cara ngitungnya gini kalau laki-laki. Ini talinya bersihin dulu ya. Bantuin Bu Haji, bersihin dulu talinya. Biar rapi kerjanya. Talinya bersihin dulu. Nah, ini belum dipotong nih. Bu, ini cara nyetelnya gimana? Laki-laki sama perempuan. Kalau maaf ya, secara anatomi, saya dinasihat yang kesehatan. Secara anatomi, laki-laki itu besarnya di pundak. Jadi nanti disetel ya, berbentuknya V. Kalau perempuan besar di pinggang. Berarti harus rata. Ya. Kalau V, nanti kepalanya yang atas, yang kecil kaki, jadi V. Karena kan dia badan makan tempat. Kalau perempuan kan tengah, jadi harus rata itu. Ya, paham ya? Itu teori ya. Ya. Sekarang praktek, kita mau bikin perempuan, berarti harus rata. Oke. Ini mau praktek. Praktek. Ayo ini. Hah? Belum. Kita nyiapin dulu. Ayo sini. Enggak, praktek. Baiklah, ini Bu, gelar nih. Digelar. 3 lapis. Yang kanan 1. Nanti belakangan. Kita dulu. Yang kanan 1, yang kiri 1, yang tengah 1. Aduh, batunya. Kanan, kiri, sama tengah. Ya, ingat ya. Ini di kiri. Ini, mundur. Nah. Baru kiri. Di kanan, kiri. Ingat, Bu, ingat, pastikan itu jenazah gemuk apa kurus. Kalau dia kurus, jangan terlalu lebar. Nanti udah kayak lontong, banyakan kumpulan, ya. Kalau dia sumber ini agak gemuk, jadi pastiin kalau dia agak gemuk, ya, jadi agak lebar. Nah, kalau dia kurus, gemuk aja. Ya, jadi itu punya insting, punya intuisi ya. Kira-kira nih jenazahnya kurus apa gemuk? Ini gemuk apa kurus nih? Gemuk, agak lebar dikit. Nah, tarik lagi. Tapi kan dia bungkusnya gimana? Cewek. Ya, sekarang tengah. Tengah dulu. Baru baju, kan 5 lapis. Mana? Ban lagi 1 lagi, tengah. Nanti tali belakangan. Nanti Bu. Nanti setelah udah dikapanin, kumpukin, ditakuk, talinya masuk dari bawah. Ya, tapi agak ribet. Nah, kalau kita, ya, kan tergantung saya. Emang enggak. Iya. Nah, saya sih Pak stiker dulu, baru itu kan disarankan saya. Nah, nanti kalau nanti kan setelah itu kan tekuk begini Bu. Tekuk begini, tekuk sini. Ini udah dikasih kapuk. Nah, kan gampang masuk tali. Setel. Kan belum ada bayar ya. Baru kan kita mandi. Jadi, Bu, Ibu mau ke pasar Minggu. Ibu naik busway bisa, naik kereta bisa, naik Gojek bisa. Sama saja sampai pasar Minggu juga kan, Bu? Ya gitu dia. Masalah tali jangan dipermasalahkan, ya. Ya.
Jangan dipermasalahkan. Tergantung. Saya lebih sukanya nanti belakangan. Nggak apa-apa. Oh, wah tempat saya mah tali. Ya udah nggak apa-apa masalahnya. Yang jadi masalah adalah tidak nggak punya tali. Gitu ya. Baru bajunya mana? Nah ini baju perempuan. Nah, tapi ingat Bu, ukurannya ya. 2 jengkal di atas, 2 jengkal di bawah. Dipastikan jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Diukur dulu. Tadi apa? 2 jengkal di atas. Ini buat kepala nih. 1, 2 nih buat di pocongnya. Kepalanya di sini. Jadi di sini. Pas ya. Jadi punya hitung-hitungan. Jangan sampai di sini kelebihan dikit, sono kebanyakan ikatannya. Jadi, oh ya kan tadi 2 jengkal di atas, 2 jengkal di bawah. Wah. Lalu rapikan dulu. Ini rapikan. Ini ibu-ibu nih nggak tahu cara guntingnya bagaimana. Jadi harusnya diajarin dulu cara guntingnya gimana, kok bisa begini. Nah, jadi ini baju yang di belakang apa? Sebawah aja lah. Yang di bawah agak panjang. Kalau laki-laki di bawah lutut. Jadi saya ngukur biasanya sampai ke lutut. Kalau di bawah sebenarnya kalau perempuan tuh full ototnya. Full. Nah, cara guntingnya gini Bu, jam gunting. Oh iya. Ini kan ditekuk, digunting dikit, ya kan? Baru dia masuk. Ya. Kalau gunting semua, ya gitu ya. Nah ini kan. Nah, baru guntingnya di sini. Dikit-dikit. Kalau ini dikit aja. Dan dia gunting bisa masuk. Ya. Ini gini berbentuk. Nah, buat masuk ke kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, gini bajunya ya. Terus bikin apa lagi, Bu? Dipa. Kalau laki-laki sama kayak gini. Kalau ada kelebihan bahan, saya bikinin baju. Tapi kalau bahannya nggak ada ya udah minimal celana dalam. Nah gini, yap. Nah, iya, dan pas jelasnya tinggal masukin. Iya. Nih kemben. Dicobek dikit. Untuk talinya. Dicobek dikit untuk talinya. Nanti dipasang kemben. Nah ini apa? Ada nanya, ada apa? Celana dalam. Di celana dalam nanti tinggal masuk naikin. Nah setelah ini baru kita pakai kapuk lah. Kapuk. Ya. Nah, ini kapuknya. Nah kapuknya. Enggak, ini kita praktek. Nanti pas dipakai, diambil lagi kapasnya. Kalau bapak-bapak, kalau ada bahan lebih, bikinin baju, bikinin celana dalam, bikinin peci. Kalau bapak-bapak, kalau bahannya lebih. Kalau nggak ada, minimal bikinin celana dalam. Ya. Nah ini kapuk.
Ya Bu, bahannya kan bagus ya. Kalau di lenteng, so ngomongin lentengmu. Bahannya kasar kayak spanduk. Kapuknya juga bagus, udah setel. Ya? Ya. Nah, setelah ini, nah, Bu, ini bidara dibuka. Nah, ya di kayak gini kan. Ini kan sayang ya, ini kan ada harganya. Anggap saja kita kasih tabur bidara ya. Tabur bidara, ya. Soalnya nih bisa dipakai lagi buat orang yang meninggal. Ini harganya 500.000. Nah, bidara selesai. Ini cendana. Dipasang cendana. Ini minyak wangi. Pasang minyak wangi. Kapur barus. Nah, dihalusin, dilembutin. Dikasih kapur barus. Ini jadi adonan semua ya. Kasih minyak air mawar dikit biar wangi lagi. Ya. Sekarang Ibu bermain apa namanya? Imajinasi seolah-olah ini udah ada kapuk, udah bidara, cendana, minyak wangi, apalagi kan kapur baru selesai, ya. Selesai ya. Kita tutup. Karena apa? Kita mau mandi ini kan tahapannya, soalnya kita sebelum mandi kita bikin ini dulu. Siapkan dulu. Jangan sampai mandiin udah selesai, ini belum bikin, kelamaan tuh kedinginan tuh jenazah, ya. Iya. Oh, udah belum lagi dibikin, menggigil. Makanya sebelum dimandikan kita siapin ini. Nah, maka saya bilang talinya belakangan, karena gini. Coba kita tutup. Ini saya cabut lagi ya. Anggap aja sudah ada kapuk ya. Udah lengkap, udah kapukin dan semuanya. Oh iya, kita bikin bantal ya. Nanti saya ajarin cara bikin bantalnya. Ya. Terus kita lipat. Yuk tarik dulu. Ujung ketemu ujung dulu, jangan itu aja. Satu. Iya satu. Ini. Enggak itu. Nah ini ujungnya. Nah. Terus baru tarik yang ono ke sini. Ya tarik ke sini. Baru tali. Enak kan mau pakai tali yang belakang kan? Ya, tapi bagi saya enakan pakai tali belakangan. Nah, gitu kan? Nah. Udah. Yuk. Nih. Setelah itu masukin tikar. Anggapnya udah ditikerin ya. Udah. Bu, bikin bantal. Bikin bantal, siapin kain. Ini harus Gak apa emang. Nah. Supaya Pak Ustaz. Ayo. Nah, kita bawa. Ya, pintar. Kan saya bilang anggap aja dari tikar. Panjang lagi ya, udah ulangi lagi tikar. Nih, ini kepala nih ya. Nah, tutup. Masukin tali lagi. tali. Ah, salah tuh tadi Yotran. Nih, tali pocong diambil satu. Ini kan masih lebih nih. Ya. Tuh. Ini lebihnya nih, ambil lagi tali pocongnya. Tadi yang bikin tali pocong siapa? Nih, ambil. Tadi tali pocong itu kepanjangan, bagi dua, satu dibuat tadi sini. Panjangan.
nggak apa-apa. Nama juga baru belajar ya. Nah, tuh tali potong kepanjangan tuh. Dibagi dua. Yang ini baru dipakai buat tiker. Nah, ini buat tiker. Hitungannya pas kalau 3 kain kan. Diambil 3, 1 dibagi 2, 1 lagi buat tiker. Pas. Nah, ini baru ambil lagi 2, pas 3. Coba tolong sambil jalan, ambil talinya. Setelah itu udah. Nah, ditutup, ikat. Baru kita ke pemandian, kita mandikan. Sekarang kita bikin bantal. Bantal siapin kain. Seukuran ya 3 jengkal ya. 2 sampai 3 jengkal lebarnya, panjangnya 5 jengkal. Buat apa bantal? Ada yang tanya nggak? Nah kan? Nah, bantal tuh nanti diminta tuh pas gali di kuburan. Bantalnya mana yang dibawa tuh? Hah? Ya itu tadi dicubit ke mulutnya, ke pelan. Itu buat ganjel. Iya. Ya. Ada yang pakai, ada yang nggak pakai. Tapi biasa kalau di kampung Kalibata berarti pakai bantal. Dia pas ditanya bantalnya mana? Nah, lu bantalnya mana, ketinggalan katanya. Pada sibuk ngurusin yang pernah kejadian, Bu. Bantal papan ketinggalan. Pada sibuk, pada buru-buru kabur ke makam. Bantal makam papan mana? Ketinggalan, masih di sono, balik lagi. Ditinggal. Nah, ini apa ya? Palingnya diambil sama tukang makam tuh. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar terkenang ya. Nggak apa-apa. Kan betul itu buat tangan itu kan. Tanah. Ya. Ada yang bilang, ada yang bawa pulang nggak apa-apa. Tapi nanti kalau bawa pulang, anaknya nggak bisa tidur. Mama, itu tiket jangan di sini. Gitu. Kalau kita nggak apa-apa. Jangankan tiker. Mobil ambulan parkir bermalam depan rumah aja kita takut. Tengah malam ambulan bunyi. Gitu. Atau besok jangan ada mobil ambulan teman saya. Nah ini, ini diikat ya Bu. Ujung diikat. Ujungnya juga diikat. Nah ya. Baru balik. Nah, balik. Nah, tuh. Baru diisi pandan dan kembang. Baru dijahit. Ada benangnya. Jadi bantal. Nanti pas di jenazah, kan gini ya. Ini. Ayo Bang, ini Bang. Tidur Bang. Ini kan jenazah begini. Ini kan lubang landak ya. Sebelah kanan. Ini lubang landak nih. Lubang landak apa Bu? Soalnya ibu belum pernah lihat lubang landak. Jadi ini makam, dibikin lagi lubang ke sono. Gini berbentuk kepala. Nanti sebisa mungkin ini jenazah dibalik. Nah, ini. Nah, ini. Biasanya orang makam bikin kayak bom-boman tuh. Nah, ya. Ada yang bikin 9, ada yang bikin 7. Nah, biasanya tuh ini kepala pocong dibuka lagi. Nah, ada yang bilang ini diciumin ke tanah lagi. Nah, baru ditahan. Nah, ini tali itu. Jadi ditungguin ke tek. Nah, ini baru ditahan pakai tanah yang lubang. Nah, jadi dia mencium tanah lubang landak dan ditahan sama tanah. Baru dikasih papan. Begitu. Ya. Nah, ini tali-tali dibuka. Tali dibuka, semua dibuka, taruh di belakang. Talinya jangan bawa pulang nanti buat penglaris. Apalagi kayak di film tali pocong perawan. Ya. Di kampung saya itu waktu itu ada perawan meninggal.
perawan meninggal, itu jenazahnya, makamnya ditungguin 7 hari 7 malam, anak-anak muda disuruh jaga makam. Saya juga heran kok dijagain. Ya takutnya tali pocongnya diambil, dibongkar, diambil buat penglaris. Kalau di Jawa-Jawa masih menganut seperti itu. Ya, lanjut ya. Udah begini, kita ambil jenazah. Ya, kita mandiin, mandi selesai. Sebelum udah sebentar ya. Sebagian ambil, buka ini lagi. Buka. Ini ceritanya jenazah udah dimandiin. Ini jenazah perempuan, anggapin rambutnya panjang ya. Dibuka. Nah, ingat kepala di mana? Nah, sini. Ayo dibuka. Nah, terus Bu, nih. Biasanya yang ngangkat jenazah itu kan kakinya basah ya. Kena kotor, kena lumpur. Supaya dia nggak kena ke kain, gimana caranya? Ayo, gimana? Nah, ada 2 cara. Ada 2 cara. Cara pertama, ini ditekuk. Ya, tekuk lagi. Tap. Yap, oke. Kita ambil dua-duanya aja ya. Ditekuk, gini. Dikit. Tapi namanya kalau jenazahnya berat. Nah, kotor ini jenazahnya. Kita ambil kain. Mana kain? Nah, tar dulu. Syarat kain katanya. Sarung. Kan kalau jenazahnya berat, Bu, yang bawa sampai begini, walaupun tekuk kan keinjak. Ini kain kapan kotor dong. Nah, kain kapan kotor. Jadi, nah kain kapan kotor, kita kasih kain. Dialas dulu, Bu. Nah, kayaknya panjang nih. Yang apanya sampai ujung ya. Supaya nanti jenazah anggapannya panjang sampai sana ya. Supaya jenazah itu nggak kayaknya kotor. Yuk. Palanya di mana sih sini? Mundur. Maju. Nah kan? Keinjak. Kalau ringan mah gini bisa. Kalau orang gemuk kan. Jadi kotor, setelah kotor baru dilepas. Bersih kan? Ya. Lepas bersih. Nah sekarang abang masuk, seolah-olah udah diangkat. Nih, Bu, membayangkan ini perempuan berambut panjang. Nah, ya. Nah, tuh gimana selanjutnya? Ya, saksikan dulu. Nih. Nah, itu dia naik. Tutup. Nah. Ada yang nangis dong, pura-pura nangis. Tapi jangan lupa Bu. Ini kan kapuk ya. Dinaikin kapuknya ke badannya. Ya, dikapukin. Kapukin tadi yang kita adonan itu. Ada cendana, ada bidara, ada minyak wangi. Kapukin semua badannya. Kapukin. Nah, kapukin. Tutup lagi. Ya. Apanya? Kan udah dikapukin. Sama badan-badannya kan. Bu, anggapnya udah dikapukin ya Bu ya. Dikapuk. Kan kapuknya banyak. Ini kapuk-kapukin semua tuh. Sempak dipasang. Mana itunya? Kembennya dipasang. Udah dipasang.
Oh, nggak ada yang nangis. Tutup. Ya, ditutup. Anggapnya udah dikapukin, dia udah disisir, dikepang. Yang dikepang, rapihin, kasih minyak wangi, kasih bedak ya, semprot. Nah, pakein jilbab. Jilbabin dulu. Bedaknya apa, jilbab pasmina ya, namanya pasmina ya. Oh ya, setelah itu tutup. Nah, yang pendek, nah kan dia kan tengah-tengah, aman semuanya. Anggap ini rapi ya Bu ya, rapihin. Iya, kan soalnya laki agak sungkan. Apa ini yang dirapiin ya? Ingat, karena dia nanti ke lubang landak, dia dimiringin, berarti talinya sebelah kiri ikatnya. Nanti kan dia, nanti kan buka sebelah kiri, diikat sebelah sini. Battery low. Setelah itu baru tikar. Ya, udah. Kita nggak bisa napas. Nah gini ya, langsung diikat ya. Sekarang kita foto bersama. Sini, ayo. Ayo foto bersama depan jenazah. Di belakang, Bu, geser dulu, geser. Ayo kita geser nih. Tarik. Ayo, foto. Berarti dengan foto ini bahwa pelatihan sudah selesai. Ibu-ibu dulu. Ya, foto. Ini rata-rata ini. Ya rata. Itu ketutupan, Ibu agak sedikit kelihatan, Kak, biar. Ya. Ayo bapak-bapaknya juga mohon sekalian. Ayo Pak, foto sini. Belakang sini nggak apa-apa. Ayo bapak-bapaknya silakan. Dapat nggak? Sebagian di sini, sebagian. Dapat nggak? Yuk Pak. Ya gini kan. Dapat nggak? Battery low. Sekarang tunjuk ke jenazahnya. Tunjuk ke jenazahnya, tunjuk jenazahnya. Awat tambah kenapa?
Nah. Video terbangun ya. Oke. Nah. Ya. Ya gitu. Oke. Alhamdulillah. Baik. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak